Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kasus audit manajemen bahan bakar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Slamet Riyadi, yang kedua Nurul Faizatul Jannah, yang ketiga Fatimatul Nuryanti, yang keempat Nurul Afrina Nufyanti, yang kelima Rohasiatul Munawaroh, yang keenam Rahmat Firnanda, yang ketujuh Inayatul Firdausiyah, yang kedelapan Nuril Septi Melinia, yang kesembilan Ahmad Nizar. Latar belakang. Bisa kita ketahui selalu ada permasalahan yang dihadapi oleh Pertamina selaku atau sebagai produsen bahan bakar. Baik dalam aspek harga BBM yang selalu mengalami kenaikan dan bahkan mengalami penurunan harga maupun dalam permasalahan distribusi yang mengalami kendala. Serta sering mengalami kelangkaan BBM di sejumlah daerah. Maka dari kejadian-kejadian itu muncul pertanyaan mengapa dan apa di balik permasalahan tersebut. Kita akan mengambil salah satu fungsi pemasaran yaitu pada bagian BBM. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan 5 poin yang akan menjadi topik pembahasan di tema kali ini. Yang pertama ada strategi manajemen pada PT Pertamina. Dan yang kedua ada manajemen resiko. Dan yang ketiga ada proses manajemen resiko. Dan yang keempat ada analisis SWOT pada PT Pertamina. Dan untuk yang terakhir ini adalah upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina. Dari 5 poin ini akan dibahas pada slide selanjutnya oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen dalam PT Pertamina Persero. Yang pertama itu ada fokus, yang kedua integritas, yang ketiga visionary, yang keempat ada excellent, yang kelima mutual respect. Saya akan menjelaskan yang pertama, fokus itu dibutuhkan dalam strategi untuk menggunakan secara optimum berbagai kompetensi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Yang kedua, integritas. Integritas mampu mewujudkan komitmen ke dalam tindakan nyata. Yang ketiga, visionary atau yang berwawasan jauh ke depan. Hal ini dibutuhkan dalam strategi manajemen karena untuk mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat ada excellent atau yang unggul, menampilkan yang terbaik dalam semua aspek pengelolaan usaha. Yang kelima mutual respect atau keselarasan dan kesetaraan, yaitu menempatkan seluruh pihak yang terkait secara setara dan sederajat dalam kegiatan usaha. Di slide keempat itu ada manajemen risiko. Yang pertama klarifikasi risiko, ada 3 yaitu risiko strategi, ada risiko operasional, ada risiko keuangan. Yang kedua itu ada tujuan, meminimalisir risiko. Yang ketiga itu ada manfaat. Yang pertama menetapkan sistem dan prosedur standar manajemen risiko, menyiapkan penilaian risiko yang kompeten. Selanjutnya ada strategi manajemen PT Pertamina atau Persero. Ada beberapa cara untuk menentukan ruang lingkup. Yang pertama, mengidentifikasi potensi risiko internal pada setiap fungsi atau unit. Yang kedua, mengembangkan strategi penanganan pengelolaan risiko. Yang ketiga, mengimplementasikan program-program pengelolaan untuk mengurangi risiko. Dan yang terakhir, mengevaluasi kebersihan manajemen risiko. Proses manajemen risiko. Ada beberapa proses manajemen risiko di studi kasus manajemen bahan bakar. Yang pertama yaitu proses identifikasi risiko, kemudian yang kedua pengukuran dan analisis risiko, dan dilanjutkan dengan pemilihan metode pengelolaan risiko dan implementasi metode pengelolaan risiko, kemudian evaluasi terhadap implementasi metode pengelolaan risiko, dan terakhir pelaporan manajemen risiko. Analisis SWOT terhadap PT Pertamina. Yang pertama kekuatan, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, memiliki pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal, pengalaman di bidang migas, penggunaan teknologi informasi yang berintegrasi. Yang kedua, kelemahan, kurangnya modal, masalah birokrasi yang menghambat kinerja, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan, jumlah armada yang kurang, ketergantungan pasukan pada satu pemasok. Yang ketiga, peluang, pasar bisnis yang masih tinggi, harga jual yang murah, sumber daya migas yang masih cukup tinggi, produk dengan nilai oktan tinggi sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak atau BBM. Upaya apa aja sih yang dilakukan PT Pertamina Persero? Yaitu ada 5. Yang pertama, memecahkan masalah daya tampung dan biaya menggunakan metode analytical hierarchy process. Yang kedua, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan SDM dan peningkatan sistem operasi. Yang ketiga, melakukan sistem prioritas dalam mengatasi keterbatasan daya tampung. Yang keempat, melakukan perluasan wilayah distribusi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Sedangkan yang terakhir yaitu mengupayakan sejumlah cara untuk mempertahankan detail outline.
Baik, cukup sekian pembahasan dari kami. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.